Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kayena sangwaro sadhu. Sadhu sabbata sangwaro. Manasa sangwaro sadhu. Sadhu sabbata sangwaroti. Selamat siang Sutihontu, Namo Buddhaya. Pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, Ramani, belum tahu namanya. Pengurus Yayasan Karakasaba Wihara, Eka Dharmaloka yang saya hormati, Romo Ramani yang hadir, Ibu Bapak semuanya, para upasaka upasika, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pagi hari ini kesempatan pertama kali saya mengisi di Wihara Edaka. Meskipun sebelumnya sudah 2 kali ke sini, waktu perayaan ulang tahun dan peletakan batu pertama. Tetapi untuk mengisi puja bakti umum, ya baru saat ini. Salam kenal dari saya, meskipun tadi sudah disebutkan namanya, Biku Abayawaso. Karena kata pepatah tak kenal maka, nah itu yang bahaya. Nanti udah kenal sayang-sayangan sama bantinya, repot itu nanti. Maka tak kenal maka tak tahu. Jadi diganti seperti itu sekarang. Kalau sama yang lainnya ya silakan. Kalau sama bantinya ya jangan. Saya asalnya dari Lombok. Sudah kelihatan dari tampangnya. Ketimur-timuran. Lombok ya pedes. Kalau di Jawa. Kalau di NTB Lombok ya panas. Ibu bapak semuanya tadi sempat disampaikan juga bahwa pada minggu ini juga ada Puja Bakti Patidhana. Ada yang melakukan pelimpahan jasa. Dan mau tidak mau katanya jangan sampai jam 11. Ya mudah-mudahan tidak sampai jam 11 untuk menguraikan uraian damanya. Ibu bapak semuanya, pada pagi hari ini seperti yang sudah Anda ketahui bersama, topik yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita khususnya umat Buddha untuk mendengarkannya. Bahkan saya yakin Anda pun juga sudah membacanya sendiri, mempelajarinya sendiri, apakah melalui YouTube, melalui buku-buku Dhamma, ataupun mendengarkan khotbah-khotbah Dhamma yang lainnya. Bagaimana menjadi orang yang bijaksana? Tema tentang kebijaksanaan ini saya rasa sudah tidak asing lagi khususnya di kalangan umat Buddha. Terutama Anda di Wihara Edaka ini. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana sih kebijaksanaan itu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi kondisi dunia yang memang penuh dengan berbagai macam tantangan. Kadangkala kebijaksanaan kita ini sangat mudah untuk tergoyahkan. Sangat mudah untuk terombang-ambing. Hanya karena kebutuhan sementara, atau mungkin barangkali karena tidak dilihat oleh orang lain, kebijaksanaan kita runtuh di sana. Maka itulah pentingnya dalam menjalani kehidupan kita saat ini,
Bagaimana kita bisa menghadirkan seutuhnya, sepenuhnya kebijaksanaan itu. Karena dengan kebijaksanaan itu akan memunculkan pikiran yang jernih. Dari pikiran yang jernih itu akan memunculkan batin yang seimbang. Dan sangat-sangat memudahkan kita untuk mengambil keputusan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Sejauh mana sih pentingnya kita memiliki kebijaksanaan itu? Sang Buddha mengajarkan dhamma ini tidak hanya kepada kita sebagai manusia, tetapi juga disampaikan kepada makhluk-makhluk yang memang mereka bisa untuk mendengarkan dhamma. Salah satunya adalah kepada yaka yang bernama alawaka, atau kita sebut sebagai yaka alawaka. Suatu ketika Sang Buddha berdiam di Alawi. Alawi ini adalah suatu tempat di mana sering dikunjungi oleh yaka alawaka yang bengis dan menakutkan ini. Suatu ketika yaka alawaka melihat Sang Buddha berada di Alawi, tempat kediaman yang sering dikunjungi oleh yaka ini, yaka meminta Sang Buddha untuk masuk. Sang Buddha pun juga masuk. Ketika Sang Buddha sudah masuk, meminta Sang Buddha untuk keluar. Sang Buddha pun juga keluar. Untuk kedua kalinya, ketika sudah keluar, meminta Sang Buddha untuk masuk. Sang Buddha pun juga masuk. Ketika sudah masuk, meminta Sang Buddha untuk keluar. Sang Buddha pun juga keluar. Ternyata Sang Buddha juga manut juga. Akan tetapi untuk ketiga kalinya, Sang Buddha tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh yaka alawaka, tetapi sebaliknya menyuruh yaka alawaka untuk melakukan apa yang ingin ia lakukan. Nah, dan setelah itu kemudian yaka alawaka ini bertanya kepada Sang Buddha. Pertanyaannya seperti ini. Apakah harta terbaik seseorang? Apakah yang dilatih dengan baik membawa pada kebahagiaan? Apakah rasa yang paling manis? Dan kehidupan yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai kehidupan yang terbaik? Nah, ini adalah pertanyaan yaka alawaka kepada Sang Buddha. Ada 4 pertanyaannya. Yang pertama, apakah harta terbaik seseorang? Sang Buddha menjawab, sada keyakinan adalah harta terbaik seseorang. Memang Anda sebagai perumah tangga membutuhkan kekayaan materi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi, jangan melupakan keyakinan itu sendiri. Harta kekayaan yang berbentuk keyakinan sada. Keyakinan yang dimaksud di sini berarti yakin terhadap ajaran Sang Buddha. Salah satunya adalah hukum karma. Ketika seseorang memiliki keyakinan pada hukum karma, sungguh sulit bagi ia untuk melakukan perbuatan buruk sekecil apapun itu. Apakah melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmaninya. Karena ia percaya ada hukum sebab akibat. Di zaman Sang Buddha ada salah satu guru spiritual yang menganut pandangan salah. Namanya Ajita Kesa Kambali. Guru spiritual yang menganut pandangan salah. Ajita Kesa Kambali ini memiliki pandangan bahwa tidak ada yang namanya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tidak ada. Bahkan seandainya pun seseorang memberikan persembahan penghormatan berdana kepada orang lain, di sana tidak ada perbuatan baik. Bahkan seandainya pun juga tulang belulang manusia di seluruh alam semesta ini ditumpulkan menjadi satu tumpukan, di situ tidak ada kejahatan. Itu Ajita Kesa Kambali. Kemudian Sang Buddha melihat ini sungguh-sungguh berbahaya. Ini adalah pandangan salah. Mengapa ini sangat berbahaya? Karena ketika seseorang sudah tidak memiliki keyakinan sada pada hukum karma, sulit bagi ia untuk melakukan kebaikan perbuatan baik. Ia tidak bisa melihat manfaat dari perbuatan baik dan juga sebaliknya.
tidak melihat keburukan akibat dari perbuatan jahat itu. Maka itulah pentingnya juga memiliki sadar, keyakinan, yakin terhadap hukum karma. Supaya apa? Kita lebih berhati-hati. Bukan untuk menakut-nakuti diri kita, tidak demikian. Tetapi bagaimana kita membawa diri kita ke jalan yang benar. Jalan kebaikan itu sendiri yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah yang dipraktekkan dengan baik akan membawa pada kebahagiaan? Sang Buddha menjawab, Dhamma itu sendiri. Ketika Dhamma ajaran Sang Buddha ini dipraktekkan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu dan sangat-sangat jelas membawa pada kebahagiaan. Bahkan tidak hanya membawa pada kebahagiaan, tetapi membawa pada pembebasan akhir derita, nibbana itu. Memang kita mengetahui ajaran Sang Buddha ini sangat banyak sekali. Bahkan dalam sutta dikatakan 84.000. Akan tetapi meskipun ajaran Sang Buddha sebanyak itu, mau kita praktek dari manapun, tetap membawa rasa yang sama. Rasa kebebasan, rasa kebahagiaan. Oh Bante, saya nggak bisa praktek dana, hanya praktek sila. Silakan, tidak apa-apa. Itu pun juga membawa kebahagiaan, membawa kebebasan. Oh Bante, saya hanya bisa praktek dana, nggak bisa praktek sila, tidak bisa praktek samadhi. Silakan, tetapi pelan-pelan praktek sila, praktek samadhi. Tetapi Bante, saya tidak bisa berdana, tidak bisa praktek sila, hanya bisa melakukan praktek meditasi. Monggo, silakan. Tetap sama, membawa pada kebahagiaan. Tetapi dilatih juga dengan praktik dana sila. Mau kita praktik dari manapun ajaran Sang Buddha ini, tetap membawa pada samudra yang sama, yaitu kebahagiaan, rasa kebebasan itu. Seperti berbagai aliran sungai yang mengalir dari berbagai tempat, menuju satu samudra yang luas, memiliki satu rasa asin. Demikianlah ajaran Sang Buddha ini. Mau kita praktik dari manapun, apakah praktik dana dulu, apakah praktik sila dulu, apakah praktik samadhi dulu, ataupun praktik yang lainnya, tetap memiliki rasa yang sama, rasa kebebasan, rasa kebahagiaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, apakah rasa yang paling manis? Sang Buddha menjawab, saca. Kejujuran adalah rasa yang paling manis. Seganteng-gantengnya diri Anda, secantik-cantiknya diri Anda, kita masih memiliki potensi untuk berbohong. Tetapi orang yang jujur, sekalipun jelek, dia adalah orang yang manis. Maka itulah pentingnya saca kejujuran, kebenaran itu ditanamkan dalam diri kita. Tidak sedikit pertikaian permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, salah satunya dipicu oleh kebohongan itu sendiri. Atau mungkin sesama keluarga, sesama tetangga, sesama kerabat, dengan orang lain. Maka memiliki saca kejujuran itu sangat penting. Kita tanamkan dalam diri kita. Orang yang jujur kemana-mana selalu happy. Tetapi bagi mereka yang selalu berbohong, suka menipu, mungkin kelihatannya di luar damai-damai saja, tetapi secara mental ditakuti oleh kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, selalu menghantui pikirannya. Tetapi bagi orang yang jujur, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kegelisahan. Apa yang perlu kita takutkan? Orang kita selalu jujur, sekalipun kita melakukan kesalahan. Maka berusaha menjadi orang yang jujur. Kecil, besar, sedang, apapun yang kita lakukan, berusaha untuk jujur. Jujur dan sungguh jujur kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, termasuk kepada diri kita sendiri. Mungkin kita bisa membohongi orang lain, tetapi setidaknya kita tahu itu adalah kebohongan. Kita tahu diri kita sendiri sedang berbohong. Maka saca kejujuran, kebenaran itu utamakan dalam diri kita ini. Karena sekali kebohongan itu terlihat oleh orang lain, sulit bagi mereka untuk menaruh kepercayaan. Singkirkan saja orang itu. Buat apa mereka di sini?
orang dia suka berbohong. Tetapi bagi orang yang jujur, akan selalu dipercaya oleh orang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pertanyaan yaka lawaka apa? Kehidupan yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai kehidupan yang terbaik? Sang Buddha menjawab, kehidupan yang dijalani dengan kebijaksanaan, itulah kehidupan yang terbaik. Maka ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan penuh kebijaksanaan, itu adalah kehidupan yang terbaik. Dan ini sesuai dengan apa yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha kepada Yaka Alawaka. Tidak hanya kepada Yaka Alawaka, termasuk kepada kita semua sebagai murid dari Sang Buddha. Oleh karena tantangan-tantangan kehidupan kita ini sangat-sangat banyak sekali. Problematika kehidupan kita ini sangat-sangat banyak sekali. Gonjangan-gonjangan kehidupan kita ini banyak sekali. Maka di tengah-tengah gonjang-gonjangan itu, kebijaksanaan sangat-sangat dibutuhkan. Kalau tidak, oleng kita, jatuh kita di situ. Menderita lagi kita. Tetapi kalau kita mampu menggunakan, membangkitkan, mempertahankan kebijaksanaan kita, saya yakin, sekalipun kita merasakan penderitaan, batin kita tetap tenang seimbang. Maka itulah pentingnya kebijaksanaan ini. Akan tetapi, sebelum kita lebih lanjut mengetahui apa itu kebijaksanaan, bagaimana ciri-ciri orang yang bijaksana, bagaimana menjadi orang yang bijaksana sesungguhnya, terlebih dahulu mari kita pahami Atta Loka Dhamma, 8 kondisi dunia. Saya yakin Anda semua sudah tahu akan hal ini, 8 kondisi dunia ini. Laba alaba, untung dan rugi, yasa ayasa, nida pasangsa, tercela dan terpuji, suka dan duka. Inilah ciri-ciri dari samsara ini. Kalau kita bertanya kepada umat Buddha, rata-rata mereka itu tahu. Kalau ditanya, apakah Anda tahu hidup ini samsara? Oh tahu Bante, hidup ini memang samsara Bante, tahu sekali saya. Tetapi ketika dihadapkan dengan realitas kehidupan, apa yang terjadi? Penolakan, menyalahkan orang lain. Artinya Anda belum paham kalau hidup ini samsara. Segala pengalaman-pengalaman yang mengenakan dan tidak mengenakan, suka dan duka, dicela dan dipuji, itulah ciri-ciri dari samsara ini. Kalau kemudian kita mengeluh terus, artinya kita belum paham kalau hidup ini adalah samsara. Kemanapun kita pergi, kadang kita dicela, kadang kita dipuji. Kadang merasakan suka, kadang merasakan duka. Karena memang hidup penuh dengan kadang-kadang. Sekarang happy, habis dari sini belum tentu happy lagi. Sekarang bahagia, belum tentu nantinya juga bahagia. Itulah ciri-ciri dari samsara ini. Kemudian apa sih yang perlu kita sesali sekarang ini? Apakah iya dan kita menyalahkan orang lain? Menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan orang lain? Semua pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui sepanjang kehidupan kita ini sampai saat ini, apapun itu, itulah ciri-ciri dari samsara. Kalau kita benar-benar paham kalau hidup ini samsara, batin kita tenang seimbang. Tidak menyalahkan orang lain, sekalipun kita dibenci, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dicaci maki. Karena memang begitulah ciri-ciri dari samsara. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk terus tidak membenci kita, atau sebaliknya untuk terus memuji kita. Tidak. Tetapi apa? Kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ketika kita dicela, ketika kita dipuji, biarkan saja. Itu urusannya dia, bukan urusannya saya. Yang terpenting bagaimana saya bisa menjaga batin tenang seimbang. Dia mencela, dia memfitnah, dia mencaci maki, itu menjadi karmanya dia. Tetapi jangan sampai kemudian kita mencela kembali, memfitnah kembali, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kemudian kita mengatakan orang lain itu jahat, sungguh jahat ketika mereka mencela kita, dan kemudian kita mencela mereka lagi, bukankah kita juga orang yang jahat? Bukankah kita juga orang yang buruk? Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik sekalipun dari orang lain, biarkan. Urusannya dia, bukan urusannya saya. Tetapi sebaliknya,
bagaimana kita berusaha mengendalikan diri kita sendiri. Mempertahankan batin kita ini supaya tenang seimbang. Tetapi sebaliknya juga mengharapkan mereka supaya hidup berbahagia. Maka dengan kita terlebih dahulu memahami Atta Loka Dhamma ini, 8 kondisi dunia ini, maka kebijaksanaan kita bisa muncul di sana. Tapi kalau Atta Loka Dhamma ini belum kita penuhi, belum kita pahami sebaik mungkin, maka itulah yang kemudian membuat kebijaksanaan kita ini mudah untuk terombang-ambing. Sangat mudah untuk tergoyahkan. Ketika dicela, yuk mencela lagi. Ketika dipitnah, yuk memfitnah lagi. Ketika dicaci maki, yuk mencaci maki lagi. Tetapi bagi mereka yang paham Atta Loka Dhamma 8 kondisi dunia, membahagiakan ataupun tidak membahagiakan, mengenakan ataupun mengenakan, batinnya tenang seimbang. Nah, oleh karena itu, kemudian juga Sang Buddha mengatakan, di dalam Dhammanyussutta Anguttara Nikaya kelompok 7, beliau menjelaskan, ada 7 ciri orang yang dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Dan saya rasa sebenarnya 7 ciri ini pun juga ada di dalam diri kita. Hanya saja kita kurang menyadari, kurang membangkitkan, kurang mempertahankan, kurang mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin kita tidak tahu sama sekali. Maka dengan mengetahui bagaimana menjadi orang yang bijaksana, saya yakin, sekalipun kita bisa terus mengalami penderitaan, mengalami hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita saat ini, tetapi kita terus berupaya untuk melakukan yang terbaik. Yang pertama, orang yang bijaksana adalah disebut sebagai Dhammanyutta, mengetahui sebab. Mengetahui sebab berarti juga memahami bahwa ada sebab, ada akibat. Ketika sebabnya ini terkondisikan, akibatnya juga muncul. Begitu pula juga sebaliknya. Coba Anda cubit teman Anda sebelah itu, pasti dicubit kembali. Mencubit itu sebab. Akibatnya apa? Yuk kita dicubit kembali. Maka ketika sebabnya ini terkondisikan, akibatnya akan muncul. Begitu pula juga sebaliknya. Ketika sebabnya ini tidak terkondisikan, akibatnya juga tidak akan muncul. Dan tentu orang yang bijaksana senantiasa membuat sebab-sebab yang baik, yang akhirnya memberikan akibat yang baik, bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ketahui bahwa semuanya itu memiliki sebab. Tidak ada yang muncul bim salah bim. Sekalipun kita diperlakukan tidak baik, sebelumnya pun juga ada sebabnya. Mungkin kita memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak baik, sehingga itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Maka sebagai orang yang bijaksana, buatlah sebab-sebab yang baik. Dan apa yang Anda lakukan pada pagi hari ini adalah sebab-sebab yang baik bagi diri Anda sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Atthanyutta. Apa itu Atthanyutta? Mengetahui manfaat. Orang yang bijaksana senantiasa mengetahui manfaatnya terlebih dahulu. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah dilakukan. Selesai di situ. Marah-marah ada manfaatnya? Benci ada manfaatnya? Jengkel ada manfaatnya? Iri hati ada manfaatnya? Lantas mengapa masih jengkel, masih marah-marah, masih benci, tidak suka sama orang lain? Kalau memang mengetahui tidak ada manfaatnya. Maka sebagai orang yang bijaksana, ketika melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, memikirkan manfaatnya terlebih dahulu. Oh, ini tidak ada manfaatnya. Baik bagi saya maupun bagi orang lain. Mending tidak usah saya lakukan. Tetapi kalau ada manfaatnya, oh ini ada manfaatnya. Seperti berdana, membantu, menolong orang lain, ini ada manfaatnya. Baik bagi saya maupun bagi orang lain. Maka saya harus melakukannya. Maka orang yang bijaksana senantiasa mengetahui manfaatnya terlebih dahulu sebelum dia bertindak maupun berucap. Itu yang kedua. Semoga nutut ya Romo ya.
Yang ketiga, atanyuta. Kalau tadi itu kan ada hanya. Kalau ini atanyuta, mengetahui diri sendiri. Diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan mengetahui diri sendiri di sini? Bahwa diri sendiri ini pun juga masih memiliki kekurangan, masih memiliki kesalahan, masih memiliki keburukan. Jangan nanti karena melihat kekurangan, kesalahan, keburukan orang lain, dibicarakan. Bukankah diri sendiri juga memiliki hal yang sama dengan mereka? Maka orang yang bijaksana senantiasa mengetahui dirinya sendiri. Ketika memiliki kelebihan, memberikan kepada orang yang lain. Ketika memiliki kekurangan, meminta tolong kepada orang lain. Tetapi jangan lupa mengucapkan terima kasih. Jangan hanya minta tolong saja, terima kasihnya nggak ada. Maka itulah sebagai orang yang bijaksana senantiasa mengetahui dirinya sendiri, apalagi Anda yang sudah berumah tangga. Kalau Anda mengetahui istri Anda memiliki kekurangan, ya sama-sama dinikmati. Anda mengetahui istri Anda memiliki kelebihan, ya sama-sama dinikmati juga. Anda mengetahui suami Anda memiliki kekurangan, ya sama-sama dinikmati. Anda mengetahui suami Anda memiliki kelebihan, ya sama-sama dinikmati. Jangan menganggap dirinya yang paling bisa, dirinya yang paling benar. Itu juga kalau ditinggal sebentar sama istrinya rasanya sudah 1 tahun ditinggal. Artinya apa? Masih membutuhkan istrinya. Atau mungkin sebaliknya, ketika ditinggal sebentar sama suaminya, kok rasa kangennya sudah berat sekali ini. Artinya apa? Kita pun juga masih memiliki kekurangan. Dan kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu bukan untuk kita sombongkan kepada orang lain. Tetapi kita gunakan untuk membantu orang lain. Setuju? Setuju? Oke, sadu. Sudah mengerti? Berarti selesai. Baru 3. Yang keempat adalah kala nyuta. Mengetahui waktu kala. Semuanya itu ada waktunya. Orang yang bijaksana senantiasa mengetahui waktu. Waktu mendengarkan, waktu berbicara, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya istirahat, waktunya belajar. Semuanya itu ada waktu-waktunya. Jangan kemudian dicampur adukan. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Satu keluarga lagi makan malam, tetapi semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Ada yang seperti itu? Yang dekat rasanya kok jauh sekali. Yang jauh rasanya kok semakin jauh. Artinya apa? Tidak mengetahui waktu yang tepat. Waktunya untuk makan, mari sepenuhnya makan bersama dengan pasangan Anda. Jangan sibuk dengan handphonenya masing-masing. Suami sibuk ngecek gaji, istri sibuk ngecek barang untuk dibeli. Maka oleh karena itu, ketika lagi kumpul sama keluarga, berikan waktu sepenuhnya itu untuk pasangan Anda. Jangan sibuk dengan HP-nya masing-masing. Itu ada waktunya juga nanti di belakang. Mungkin ada yang dikeluhkan oleh pasangan Anda, oleh istri Anda, oleh suami Anda, atau oleh anak Anda, atau oleh orang tua Anda. Dengarkan mereka. Berikan waktu tersebut untuk pasangan Anda. Untuk sama-sama mendengarkan. Untuk sama-sama memahami. Karena terkadang kalau mau jujur-jujuran, coba suami jujur kepada istri. Istri juga jujur kepada suami. Ada nggak sih kita ingin didengarkan oleh pasangan kita sendiri? Mungkin capek ngurus pekerjaan, capek ngurus anak, capek ngurus rumah tangga. Semua itu ingin didengarkan. Maka semuanya itu ada waktunya. Waktunya untuk berbuat baik, waktunya centing, waktunya puja bakti, waktunya melakukan kebajikan. Semuanya itu ada waktu-waktunya. Maka jangan kemudian dicampur-campur adukan. Berikanlah sepenuhnya waktu kita kepada pasangan Anda, bukan pasangan saya. Nanti suaminya repot, marah. Maka sebagai orang yang bijaksana, senantiasa mengetahui waktu. Waktunya untuk tidur jangan digunakan untuk begadang. Waktunya belajar, gunakan untuk belajar. Semua ada waktunya masing-masing. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mata nyuta. Apa itu mata nyuta? Mengetahui batas. Semuanya itu ada batasan-batasannya.
Kalau sudah melampaui batas, hati-hati. Menjadi bumerang, menjadi tombak yang akan melukai hati kita. Udah sakitnya tuh di sini, repot itu ngobatinya itu. Maka semuanya itu ada batasan-batasannya. Makan ada batasannya. Makan berlebihan yang sebelumnya untuk kenyang malah menimbulkan perasaan sakit yang baru. Terlalu sedikit nanti muncul perasaan sakit yang baru lagi, maka harus yang pas-pas. Semuanya itu ada batasan-batasannya, termasuk Anda sebagai berumah tangga. Anda boleh berkeinginan, silakan monggo. Tetapi keinginan itu harus yang dhamma canda. Apa itu dhamma canda? Keinginan yang terukur. Keinginan yang sesuai dengan isi kantong. Ingin beli handphone harganya 20 juta, punya uang cuma 5 juta, akhirnya ngutang. Waktu beli happy, besoknya repot mikirin utang. Yang sebelumnya itu menjadi kebahagiaan, tetapi sebaliknya menjadi penderitaan. Maka berkeinginan itu boleh. Tidak semua keinginan itu adalah penderitaan, tidak demikian. Keinginan itu akan menjadi sebuah penderitaan kalau keinginan itu sudah melampaui batas. Batas kemampuan kita ini loh, batas isi kantong kita ini loh, terlalu memaksakan diri yang akhirnya membuat kita menderita. Tetapi keinginan yang terukur, keinginan yang sesuai dengan kemampuan kita, maka keinginan itu akan menjadi kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Maka semuanya itu ada batasan-batasannya. Ingin beli baju, ada batasannya. Lihat ukuran lemarinya, berapa meter. Kalau melebihi repot, harus beli lemari baru ini. Gampang lah, tinggal telepon suami suruh beli. Ini suaminya bilang iya, tapi dibalik itu, ini istri kok banyak sekali keinginannya. Jadi lihat batasan-batasannya. Semuanya itu ada batasan-batasannya, Bapak semua. Kalau sudah melampaui batas, itulah yang kemudian membuat kita ini menderita. Itu yang ke-5. Yang ke-6 adalah parisa nyuta. Apa itu parisa nyuta? Mengetahui kelompok. Kita hidup bermasyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, kita hidup dalam kelompok yang berbeda-beda. Maka ketika kita hidup dalam kelompok yang berbeda-beda, salah satunya Anda sudah masuk ke wihara edaka ini, maka mau tidak mau Anda harus patuh taat sama aturan yang ada di tempat ini. Begitu pula dengan saya pribadi. Kalau kemudian meninggikan egonya masing-masing, ya sudah cekcok ribut. Maka ketika kita masuk ke wilayah manapun itu, ketahui, kelompok sana ada aturannya begini. Ketika masuk wihara ini aturannya begini, aturannya begini, aturannya begini. Itu namanya mengetahui kelompok. Masuk organisasi apapun itu ada aturannya masing-masing. Jangan membawa aturannya sendiri. Semuanya itu ada aturannya masing-masing. Maka harus mengetahui kelompok. Apalagi nanti ingin masuk organisasi ini, ingin masuk Magabudi, Wandani, Patria, atau organisasi-organisasi yang lainnya, di dalamnya itu ada kelompok yang berbeda-beda. Ada orang yang berbeda-beda, ada orang dengan karakter yang berbeda-beda. Maka diharapkan dengan aturan itu, semuanya itu patuh taat. Itu orang yang bijaksana, senantiasa mengetahui kelompok kemanapun mereka pergi. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, Pugala Paro Paranyuta. Apa itu? Mengetahui karakter orang lain. Itu sangat penting. Termasuk mengetahui karakter pasangan Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda. Tolong jawab dengan jujur. Baik Anda yang sudah menikah ataupun yang masih punya pasangan. Mungkin sebentar lagi mau nikah. Anda sudah mengetahui karakter istri Anda? Sudah mengetahui? Anda sudah mengetahui karakter suami Anda? Sudah mengetahui? Kalau yang belum selama ini ngapain saja sih nikah? Masa enggak tahu karakter suaminya sendiri, karakter istrinya sendiri? Maka penting untuk mengetahui karakter suami Anda, mengetahui karakter istri Anda. Istri saya kalau dibentak-bentak enggak boleh. Cengeng, cepat nangis, bujuknya lama, moodnya itu cepat berubah. Maka hati-hati Anda sebagai suami.
Anda mengetahui karakter suami Anda, wah, suami saya temperamen, kasar. Misalnya loh ya, saya tidak menuduh. Misalnya begitu, suka marah-marah. Oh, berarti saya harus berhati-hati. Jangan sampai menyinggung perasaan suami. Itulah pentingnya mengetahui karakter orang lain. Mengetahui karakter orang lain ini bukan bermaksud untuk merendahkan mereka, tidak. Tetapi supaya kita ini lebih berhati-hati, supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Itu tujuannya kita mengetahui karakter mereka. Bukan untuk merendahkan, bukan untuk menjatuhi, bukan untuk membuli mereka, tidak. Supaya kita ini lebih berhati-hati dalam berucap maupun bertindak, supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Maka mulai sekarang, bagi Anda yang belum mengetahui karakter suaminya, tanya. Bagi Anda yang belum mengetahui karakter istrinya, silakan ditanya. Supaya apa? Dalam kehidupan rumah tangga itu, dua-duanya ini harmonis. Tidak membandingkan egonya masing-masing. Oh, saya karakternya memang seperti ini. Oh, enggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kalau sendiri ya bodo amat mau karakter Anda seperti apa. Tapi kalau sudah berumah tangga, bukan mementingkan egonya masing-masing, tapi mementingkan kebersamaan. Maka itulah pentingnya mengetahui karakter orang lain. Maka bagi Anda yang belum mengetahui karakter pasangannya masing-masing, silakan diketahui supaya lebih berhati-hati. Kalaupun sudah melakukannya, jangan sampai mengulangi hal yang sama untuk kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-1000 kalinya. Inilah 7 ciri-ciri bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Buatlah sebab-sebab yang baik. Ketahuilah manfaatnya terlebih dahulu. Ketahuilah waktu yang tepat. Tahulah batasan. Tahu kelompok-kelompok orang lain dan mengetahui karakter orang lain. Maka dengan kita mengetahui ciri-ciri orang yang bijaksana ini, saya yakin kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan lebih baik lagi. Kalau kita membuat sebab-sebab yang baik, maka yang ke bawah, yang ke-6 itu tentu akan memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kalau dari sebabnya ini sudah tidak baik, maka jangan harapan yang 6 ini pun juga memberikan kebaikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Maaf Romo, ternyata lewat juga. Jadi inilah 7 ciri bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Masih ingat? Nanti kalau lupa didengarkan kembali. Maka dengan kita menjadi orang yang bijaksana, meskipun di tengah-tengah kondisi dunia yang tergonjang-ganjing ini, dengan kita membuat sebab yang baik, maka batin kita akan tenang, seimbang. Dan teruslah berjalan di jalan dhamma, jalan kebenaran itu. Seperti ungkapan syair Dhammapada yang saya ucapkan tadi di awal, Kayena sangwaru sadu, sadu wacaya sangwaru. Manasa sangwaru sadu, sadu sabata sangwaroti. Sungguh baik mengendalikan perbuatan. Sungguh baik mengendalikan ucapan. Sungguh baik mengendalikan pikiran. Orang yang bisa mengendalikan semuanya akan hidup berbahagia. Anumodana dan terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Semoga segala bentuk kebajikan yang kita lakukan ini senantiasa menjadi kondisi parami bagi kita semua, sehingga pada akhirnya mencapai kebebasan akhir derita. Sabi sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk berbahagia.